Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam jumpa teman-teman semua pada materi tatap muka hari ini terkait dengan pajak daerah. Ya, pajak daerah untuk pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, tentunya objek subjeknya dari pajak daerah ini berbeda dengan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Baik, Ibu bisa lanjutkan? Silakan. Nah, untuk pajak daerah ini Ibu bagi materi ini menjadi pengertian, prinsip, kemudian pengelompokan tarif, serta objek dan subjek pajak daerah itu. Khusus untuk PBB dan BPHTB ya, teman-teman. Nah, untuk ketentuan, ya peraturan atau undang-undang terkait dengan pajak daerah ini diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang DPRD. Di mana undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 97. Nah, sebelumnya juga pernah dirubah undang-undang ini tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 34. Mengapa undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan? Tentunya undang-undang ini mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintah yang lebih rendah atau daerah. Ya, sehingga konsep dari pajak daerah tersebut ini memberikan kontribusi kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jangan lupa tentunya teman-teman sampaikan kepada orang tua kalian ketika orang tua kalian di rumah ya memiliki bumi atau bangunan. Nah, apakah sudah bayar PBB? Nah, tentunya masuk ke kategori P2 ya. Nah, PBB itu dibagi menjadi P1, P2, dan P3. Nah, tentunya Ibu fokus kali ini ke P2. Next. Mudah-mudahan terlihat ya dari sana bagaimana jenis pajak daerah itu sendiri. Ada yang dikelola oleh pemerintah provinsi, ya dalam hal ini gubernur. Juga ada pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten maupun kota. Ya. Nah, apa saja yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota? Ibu ambil contoh misalkan kendaraan bermotor, ya pajak motor roda 2, kendaraan bermotor roda 2 ataupun roda 4. Nah, itu dikelola oleh pemerintah daerah dalam hal ini provinsi. Nah, tentunya tarifnya berbeda-beda. Provinsi DKI tarif PKB-nya, pajak kendaraan bermotor, berbeda dengan provinsi di Jawa Barat, ya, karena dikelola oleh pemerintah provinsi. Next. Oke, Ibu lanjutkan untuk lebih detailnya, kalian bisa menyimak tampilan ini, bagaimana objek dan subjek juga yang mengelola baik itu pajak yang dikelola pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, kabupaten, kota. Ada hal yang menarik teman-teman yang dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu pajak sarang burung walet. Nah, tentunya ini tidak semuanya ya, orang pribadi ataupun badan bisa melakukan pertanggungjawaban untuk melunasi pajak sarang burung walet. Hanya kalau di rumahnya atau memiliki usaha untuk penangkaran sarang burung walet. Nah, jangan lupa bayar pajak daerahnya. Baik, Ibu balik lagi ke pajak bumi dan bangunan, bagaimana mekanismenya? Ya, teknis untuk pembayarannya. Juga tarifnya berapa? Silakan. Undang-undang untuk pajak daerah ini masih mengacu ke nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek untuk pajak bumi dan bangunan yaitu bumi. Apa yang dimaksud dengan bumi? Yaitu permukaan bumi yang meliputi tanah, perairan, pedalaman, serta laut wilayah kabupaten atau kota.
Bangunan, apa yang dimaksud dengan bangunan? Konstruksi yang ada di atasnya. Nah, konstruksi yang seperti apa yang bisa masuk kategori objek pajak PBB? Tentunya di mana bangunannya ini tetap, kemudian konstruksinya itu dari batu. Tapi Bu, kalau misalnya konstruksinya dari bambu, ya, rumah bambu, apakah tetap dibayar untuk pajak bangunannya, Bu, atau buminya saja? Nah, ini teman-teman dilihat dulu. Kalau masuk ke kategori untuk rumah usaha, misalnya ya, saung gitu kan, sekarang ini sedang marak untuk restoran terbuat dari saung yang terbuat dari bambu. Nah, itu untuk tujuan profit, maka itu tetap teman-teman diperhitungkan untuk pajak bumi maupun bangunannya. Juga ada jalan ya di lingkungan kita. Nah, ini kan tadinya buminya belum dirubah fungsi. Kemudian ketika di hot mix atau di aspal, maka itu menjadi bangunan. Ya, nah itu juga menjadi objek pajak PBB. Nah, ini aneka bumi dan bangunan yang memang mesti diselesaikan ya tanggung jawabnya untuk dilunasi kepada pemerintah daerah. Jalan tol begitu ya. Bu, bagaimana menghitungnya tuh Bu jalan tol? Ya berarti ruasnya. Ruas dari jalan tol itu panjangnya berapa dikali lebar. Nah, itulah yang harus dilunasi oleh pengelola jalan tol. Kolam renang juga begitu, berapa luasnya dan kedalamannya. Nah, pagar mewah ini hati-hati juga teman-teman. Tidak semua rumah yang dikasih pagar gitu dikategorikan pagar mewah. Ini ada kategorinya, yang mana masuk ke dalam kategori pagar mewah yang memang mesti melunasi PBB. Tentunya ketinggiannya di atas 1,5 meter. Dan material yang dipergunakan untuk membuat pagar mewah pun ini tentunya masuk kategori besi yang masuk ke dalam bukan untuk bla 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 bla. Aku cut. Oke, langsung aja Bu. Oke. Langsung dikasih action. Ya, baik. Untuk pagar mewah, teman-teman, ini tidak semua pagar yang ada di rumah kalian ini masuk kategori pagar mewah, ya. Dilihat dari ketinggiannya, kemudian material yang dipergunakan untuk membuat pagar mewah tersebut. Tempat olahraga juga diperhitungkan pajak bumi dan bangunannya. Galangan kapal, dermaga, taman mewah, ya ini kembali lagi dilihat dari material untuk mendiri atau menyiapkan dari taman mewah tersebut. Tempat penampungan atau kilang minyak itu juga masuk ke dalam objek PBB. Dan menara, ya bangunan yang dengan ketinggian tertentu itu juga masuk dalam kategori untuk wajib melunasi PBB. Baik, teman-teman, ada objek pajak ya bumi dan bangunan tapi ini tidak dikenakan PBB. Apa saja? Di antaranya adalah rumah ibadah. Kemudian areal tempat cagar budaya ya yang diakui oleh pemerintah daerah. Selanjutnya hutan lindung. Kemudian rumah atau kantor yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, atau ada efek timbal balik. Artinya negara lain di Indonesia ya mendirikan kantor perwakilan Indonesia, maka kantor perwakilan tersebut dibebaskan dari PBB. Begitu juga Indonesia mendirikan kantor perwakilan di negara lain. Nah, di negara tersebut juga dibebaskan dari properti tax-nya. Selanjutnya, bagaimana bangunan-bangunan yang digunakan oleh organisasi internasional. Itu juga bukan termasuk objek pajak PBB. Baik, kalau subjek pajak PBB tentunya berbeda nih dengan subjek pajak PBH.
Kalau subjek pajak PPh, siapa yang memperoleh penghasilan? Itulah yang harus melunasi pajak penghasilan. Tapi kalau subjek pajak PBB, siapa yang memiliki ya dengan legal untuk bumi dan bangunannya, memiliki hak atas bumi, kemudian memperoleh manfaat atas bumi. Nah, itulah yang wajib melunasi PBB. Kemudian memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Bu, kalau saya sewa rumah misalnya, apakah saya harus bayar PBB rumah yang saya sewakan? Tidak perlu. Yang bayar adalah pemilik rumah tersebut. Kita kan hanya menyewakan. Nah, bagaimana mekanisme menghitung PBB tersebut? Nah, teman-teman wajib tahu ya, walaupun biasanya PBB ini ditagihkan SPT-nya, SPT PBB ini lewat kelurahan, itu sudah ada perhitungannya. Tapi kita harus tahu bagaimana Fiskus melakukan perhitungan tersebut. Nah, DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya adalah NJOP, teman-teman. Ya, NJOP dikurangi NJOP TKP. Apa itu Bu NJOP? Nilai jual objek pajak yang masing-masing provinsi atau masing-masing daerah itu berbeda tentunya. Besaran NJOP per meter untuk tanah maupun bangunan. Nah, dikurangi NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, berapa besar NJOP TKP? Ini masing-masing daerah juga berbeda, tapi paling rendah 10 juta. Ya, baru dikalikan tarif untuk PBB itu sendiri. Besarnya adalah paling tinggi 0,3%. Walaupun variasi ya di masing-masing daerah itu berbeda. Tapi pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri ini sudah menetapkan paling tinggi itu 0,3%. Baik, ini teman-teman bagaimana perbandingan ketentuan penerapan PBB antara undang-undang di tahun 1994, Undang-Undang Nomor 12 dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Lihat di sini NJOP TKP-nya itu sudah berubah, lebih ringan lagi. Kemudian tarifnya pun lebih ringan lagi. Tadi sebelumnya 0,5% menjadi 0,3%. Yang di tahun 94 PBB itu diatur oleh undang-undang, ya, diatur oleh Kementerian Keuangan. Nah, di 2009 itu diatur oleh pemerintah daerah dalam bentuk peraturan daerah. Oke. Materi selanjutnya Ibu sampaikan kali ini terkait dengan masih di pajak daerah, yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bu, kapan sih saya harus bayar BPHTB ini? Teman-teman membayar BPHTB ini ketika teman-teman mau mengakui bumi atau bangunan tersebut untuk menjadi milik dan atas nama yang memiliki tersebut. Misalnya, mudah-mudahan ya, satu saat kalian beli rumah, tadinya kan atas nama Tuan A. Ketika kalian sudah beli, menjadi atas nama kalian. Maka kalian harus membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan itu. Nah, dasar hukum dari BPHTB ini sama dengan PBB nomor 28 tahun 2009. Nah, objek BPHTB tentunya adalah karena perolehan hak atas tanah dan bangunan. Maka teman-teman wajib membayar BPHTB. Bu, kalau begitu BPHTB dibayar setiap bulan? Setiap tahun? Tidak. Hanya satu kali ketika terjadi perolehan hak atas tanah dan bangunan. Next. Nah, mana yang masuk kategori tidak perlu membayar BPHTB? Nah, tentunya sama dengan PBB, perwakilan diplomatik, ya, kantor konsulat atau kantor-kantor organisasi internasional itu tidak perlu membayar BPHTB. Kemudian perwakilan organisasi internasional, tadi saya sudah sampaikan juga, orang pribadi atau badan karena konversi hak
atau karena pembuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Jadi kalau teman-teman nggak mau merubah nama dari kepemilikan hak tanah maupun bangunan, tidak perlu membayar BPHTB. Kemudian orang pribadi atau badan, karena tanah atau bumi tersebut ya atau bangunan tersebut efek dari wakaf ya. Kalian memperoleh tanah atau bangunan itu karena adanya wakaf, itu tidak perlu bayar BPHTB. Selanjutnya orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Nah, jadi kalau kalian memperoleh tanah atau bangunan, kemudian tanah dan bangunan itu digunakan untuk tempat ibadah, maka juga tidak perlu membayar BPHTB. Nah, siapa subjek pajak untuk BPHTB ini? Tentunya orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Ya, kalau tidak memperoleh hak, artinya tidak menjadi subjek pajak BPHTB. Nah, ini Ibu berikan satu contoh. Misalkan begini, Tuan Adi memperoleh tanah dan bangunan. Letaknya di Kabupaten Sukamaju. Nah, 2020 nilai perolehan objek pajak tersebut 240 juta. Sedangkan NPOP-TKP ya untuk perolehan hak itu karena Tuan Adi ini dapatnya warisan atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat ya ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah waris termasuk suami istri. Nah, untuk Kabupaten Sukamaju itu besarnya adalah 60 juta ya untuk NPOP-TKP. Apa itu Bu NPOP-TKP? Nah, Ibu akan jelaskan di materi selanjutnya. Ini Ibu sampaikan NPOP-TKP itu menjadi pengurang dari nilai objek pajak yang sudah diwariskan kepada Tuan Adi. Sehingga nilai perolehan objek pajak yang akan kena pajak itu tidak 240 juta lagi, tapi hanya 180 juta. Dikalikan tarif BPHTB 5%. Jadi Tuan Adi hanya membayar BPHTB itu sebesar 9 juta. Kenapa Bu? Kok dia bayar BPHTB? Karena dia akan merubah nama di surat akte jual beli atau sertifikat dari bangunan tadi, tanah atau bangunan yang diberikan oleh orang tuanya kepada dia. Begitu ya. Jadi hati-hati kalau teman-teman dapat warisan dari orang tua, misalkan warisan tersebut mau dirubah namanya menjadi nama kalian harus bayar pajak, ya pajak daerah BPHTB. Nah, soal yang kedua tadi juga hampir mirip. Nah, ini sama ya, terkait dengan ternyata ditemukan data yang belum lengkap yang menunjukkan bahwa nilai perolehan pajak sebenarnya nggak 240 tapi 310 juta. Nih ada permasalahan selanjutnya nih yang dialami oleh Adi. Oleh karena itu pemerintah daerah menerbitkan SKBKB. Apa itu SKBKB? Surat ketetapan bayar kurang surat ketetapan bayar untuk membayar tambahan. Surat untuk membayar tambahannya ya. Jadi nilai perolehan pajaknya tuh bukan 240 tapi 310 juta. Dikurangi 60 juta NPOP-TKP dan BPHTB yang seharusnya terutang itu 250 juta dikali 5%. Maka berapa selisihnya? Berapa total yang harus dibayar? Jadi 9 juta ditambah 12 juta 500.000 ya. Itulah yang harus dilunasi oleh Tuan Ardi. Baik, teman-teman, untuk surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang kurang bayar tambahan, ini diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Jangka waktunya 5 tahun, ya, sesudah pajak itu terutang. Maka
harus dilunasi kekurang bayaran tambahannya. Nah, ini untuk detailnya teman-teman bagaimana menghitung BPHTB. Berapa tarifnya itu 5%. Berbeda ya dengan PBB tadi. Kalau PBB tarif tertingginya 0,3%. Kemudian kalau BPHTB 5%. Mekanisme perhitungannya sama. Kalau BPHTB NPOP, ya, nilai perolehan objek pajak. Kalau di PBB NJOP. Dan dikurangi kalau di PBB NJOP TKP, tapi kalau BPHTB NPOP TKP. Namun di BPHTB ada ketentuannya nih, batas NPOP TKP-nya 60 juta. Tapi kalau batas untuk warisan itu 300 juta. Ada perbedaan ya. Ketika teman-teman memperoleh hak atas tanah dan bangunannya bukan warisan, maka NPOP TKP-nya 60 juta. Tapi kalau kalian dapat warisan, maka NPOP TKP-nya 300 juta. Nah, ini Bu berikan contoh bagaimana Tuan Hasan ingin membayar BPHTB karena objek pajaknya tersebut bukan dari warisan. Ya, pengurangnya adalah 60 juta. Next. Baik teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Sukses selalu, semoga bermanfaat informasi yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi, Om Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semuanya.